Sampai berjumpa kembali bersama saya Mardiana, SPD MPD. Kali ini kita akan belajar tema 10. Adapun beberapa hal yang kita akan pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama, apa itu kurikulum merdeka. Lalu yang kedua, mengapa kurikulum 13 berubah menjadi kurikulum merdeka, begitu. Lalu apa saja kelebihan kurikulum merdeka belajar. Lalu yang terakhir, cara menyusun kurikulum merdeka belajar. Oke, baik. Silakan mengikuti materi ini sampai selesai. Kurikulum merdeka. Secara sederhana, kurikulum merdeka adalah kurikulum yang menerapkan sistem pembelajaran intrakurikuler yang lebih beragam. Dalam kurikulum ini, pembelajaran berbasis konten lebih diutamakan dan diusahakan berjalan secara optimal, sehingga peserta didik memiliki waktu yang cukup untuk memahami konsep. Oke, selanjutnya, kurikulum 13 ke kurikulum merdeka belajar. Ya, jadi mengapa sehingga bisa dari kurikulum K13 bisa ke kurikulum merdeka belajar, begitu ya. Nah, ini sangat berkaitan erat dengan kondisi kita pada saat COVID kemarin ya. Jadi pada saat itu kondisi pandemi yang sangat terbatas, begitu ya. Dalam artian kondisi pandemi pada tahun 2020 saat itu menyebabkan kegiatan belajar mengajar di seluruh dunia itu mengalami hambatan, begitu ya. Termasuk juga di Indonesia ya. Pembatasan sosial menyebabkan hampir seluruh sekolah tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka seperti biasanya ya. Hal tersebut menyebabkan ketertinggalan dalam proses pembelajaran. Karena itu pemerintah melakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk mengatasi hal tersebut. Misalnya dengan melakukan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran berbasis online. Lalu yang kedua, keberhasilan kurikulum darurat ya. Jadi saat pandemi itu ada upaya ya yang dilakukan, yaitu kurikulum darurat saat itu ya. Tidak lancarnya proses pembelajaran akibat pandemi tentu saja memberikan dampak signifikan ya. Sebagai bentuk mitigasi atau kondisi tersebut, pemerintah melakukan penyederhanaan terhadap kurikulum 13 yang telah ada saat itu ya. Dan kurikulum 13 yang telah disederhanakan ini disebut sebagai kurikulum darurat pada saat itu ya. Bersamaan dengan hadirnya kurikulum darurat, pemerintah memberikan kebebasan kepada setiap sekolah ya untuk menentukan kurikulum yang akan dipakai, begitu. Pemerintah juga mengizinkan sekolah melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri pada saat itu. Dalam kurikulum darurat, sistem pembelajaran lebih fokus pada penguatan karakter ya dan kompetensi dasar untuk memudahkan sekolah dan guru pada saat itu. Lalu pemerintah juga telah menyediakan modul literasi dan numerasi yang dapat digunakan sebagai bahan ajar. Lalu setelah ditetapkan di berbagai sekolah, ternyata kurikulum darurat memiliki hasil yang lebih baik dari kurikulum 13. Baik dalam skor numerasi siswa ataupun skor literasi. Bahkan menerapkan kurikulum darurat
penerapan kurikulum darurat berhasil mengurangi dampak pandemi secara signifikan. Gitu. Lalu yang ketiga, kondisi krisis pembelajaran yang berlangsung lama. Nah, kondisi pandemi hanyalah salah satu kondisi yang menegaskan kondisi krisis pembelajaran di Indonesia. Meski pada saat yang sama banyak negara yang mengalami krisis pembelajaran akibat pandemi pada saat itu, krisis pembelajaran di Indonesia ternyata sudah berlangsung lebih lama dari itu, ya. Oke. Di beberapa daerah bahkan masih banyak anak-anak yang belum bisa membaca, berhitung gitu ya. Bahkan kesulitan untuk memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar ya. Hal ini tentu saja menjadi masalah besar gitu ya. Untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan kurikulum yang sederhana ya, mudah diimplementasikan dan bisa menyesuaikan dengan kondisi dan tantangan pembelajaran yang beragam. Karena itulah kurikulum Merdeka dianggap dapat menjadi solusi dari masalah-masalah tersebut. Oke, selanjutnya kita akan melihat kelebihan kurikulum Merdeka ya. Kalau kita melihat berdasarkan hasil evaluasi atas kurikulum 13 diketahui bahwa kurikulum Merdeka memiliki beberapa keunggulan begitu ya. Yang pertama, bentuk kurikulum yang sederhana. Nah, berdasarkan hasil evaluasi, banyak pihak yang menganggap bahwa beban pelajaran siswa pada kurikulum 13 dianggap terlalu berat, begitu ya. Bukannya bagi siswa sekolah menengah, tapi juga bagi siswa TK, begitu ya. Banyaknya beban pelajaran ini membuat siswa tidak memiliki cukup waktu untuk memahami materi, begitu ya, yang diajarkan. Sehingga siswa justru kesulitan mencapai standar capaian yang diharapkan. Lalu selanjutnya implementasi kurikulum yang lebih mudah. Lalu kalau kita melihat dari implementasi kurikulum yang lebih mudah ini adalah salah satu hambatan dalam pendidikan adalah banyaknya administrasi yang harus dibuat oleh guru begitu ya. Akhirnya energi guru habis untuk mengurus hal-hal yang bersifat administratif begitu. Sehingga proses pembelajaran justru tidak dapat berjalan maksimal. Seiring dengan bentuk kurikulum yang lebih sederhana, begitu, administrasi guru juga akan menjadi lebih ringan. Hal inilah yang diupayakan dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar SD ataupun sekolah menengah, sehingga energi guru bisa lebih dioptimalkan dalam proses belajar. Lalu yang selanjutnya kurikulum yang fleksibel. Setiap daerah biasanya memiliki karakteristik dan kebutuhan peserta didik yang berbeda, begitu ya. Baik secara pendekatan, metodologi, hingga evaluasinya, begitu ya. Karena itu sudah sewajarnya jika guru atau sekolah memiliki kebebasan untuk menentukan kurikulum sesuai kebutuhan masing-masing di sekolah, gitu ya. Penerapan kurikulum yang fleksibel diharapkan mampu mengoptimalkan bakat dan kemampuan peserta didik begitu ya, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Oke. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara menyusun kurikulum Merdeka begitu ya. Ada beberapa tahap cara untuk menyusun kurikulum Merdeka ya. Yang pertama tentunya menyiapkan dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP gitu ya. Jadi sekolah perlu menyiapkan KOSP ya terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran dengan kurikulum Merdeka, begitu ya. Lalu KOSP ini memuat semua rencana proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di sekolah sesuai jenjangnya. Selain itu, KOSP juga berfungsi sebagai pedoman atas penyelenggaraan pembelajaran, begitu ya. Dalam penyusunan KOSP,
sekolah perlu melakukan analisis konteks ya, karakteristik satuan pendidikan terlebih dahulu begitu. Kemudian membuat rumusan visi misi serta tujuan sekolah begitu ya. Selanjutnya sekolah perlu membuat sistem pengorganisasian dalam pembelajaran ya. Setelah itu sekolah perlu menyusun rencana pembelajaran dan terakhir membuat rancangan pendampingan begitu ya, evaluasi dan pengembangan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan sekolah dan peserta didik di sekolah tersebut begitu. Lalu yang kedua, menyiapkan alur tujuan pembelajaran. Alur pembelajaran mencakup seluruh tujuan pembelajaran sejak awal fase hingga akhir fase pembelajaran secara runut atau kronologis ya. Dengan adanya alur tujuan pembelajaran, guru dan siswa bisa lebih mudah mengetahui capaian yang diharapkan dari proses pembelajaran yang dilakukan tersebut ya. Betul. Lalu pembuatan alur pembelajaran dimulai dari pembedah dokumen capaian pembelajaran, lalu selanjutnya capaian pembelajaran diubah menjadi kompetensi, lalu menjadi materi esensial dan seterusnya hingga metode pengajaran begitu. Dan yang ketiga itu menyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, setiap sekolah memiliki alur tujuan pembelajaran dan modul ajar yang berbeda begitu ya, sehingga dibutuhkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Penyusunan kriteria ini harus mencakup tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan asesmen yang dilaksanakan. Lalu yang keempat, menyusun modul ajar. Nah, di bagian menyusun modul ajar ini, modul ajar merupakan penjabaran dari alur tujuan pembelajaran ya. Penyusunan modul ajar disesuaikan dengan tahap atau fase perkembangan siswa ya. Pengadaan modul ajar ini penting agar siswa dapat belajar secara mandiri, mengurangi dominasi guru dalam kegiatan pembelajaran ya, dan melatih kejujuran siswa juga ya pada penyusunan modul ajar ini. Lalu yang kelima, menyiapkan proyek profil Pancasila. Nah, dalam kurikulum Merdeka SMP ataupun SMA siswa atau SD ya, siswa diharapkan dapat tumbuh sesuai dengan profil belajar begitu ya. Profil belajar Pancasila tentunya. Karena itu perlu adanya proyek profil Pancasila untuk menguatkan hal tersebut. Proyek ini harus bersifat holistik, kontekstual ya, berpusat pada belajar Pancasila dan eksploratif begitu. Lalu dengan adanya proyek profil Pancasila, diharapkan siswa dapat memiliki pemahaman lintas disiplin ilmu. Selain itu, siswa diharapkan dapat melakukan pengamatan dan memberikan solusi untuk permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya begitu ya. Lalu yang terakhir, yang keenam, sosialisasi konsep asesmen pada kurikulum Merdeka. Nah, sosialisasi konsep asesmen adalah hal yang penting agar penerapan kurikulum Merdeka SD hingga SMK bisa sesuai dengan harapan ya. Asesmen dalam kurikulum ini merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi yang dapat dijadikan acuan dalam implementasi kurikulum begitu ya, sehingga materi dan asesmen yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa serta mendukung perkembangan dan pencapaian hasil belajar siswa di sekolah ya. Lalu selanjutnya kalau kita melihat ada suatu perubahan ya dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka ini. Kalau kita melihat di sini di kurikulum 13 ada PROTA begitu ya. PROTA itu atau program tahunan merupakan alokasi waktu belajar selama 1 tahun gitu ya. Penyusunan PROTA dapat dilakukan setelah guru mengetahui jumlah jam mengajar selama
setahun untuk mata pelajaran tertentu begitu. Lalu selanjutnya penyusunan prota dapat mempengaruhi proses administrasi pembelajaran lainnya, ya seperti program semester, silabus, RPP dan sebagainya. Lalu selanjutnya promes diganti dengan prosem, ya program semester begitu ya. Sedangkan promes atau prosem merupakan kependekan dari program semester begitu ya. Proses disusun setelah prota selesai dibuat ya. Dalam prosem guru akan membuat gambaran pembelajaran serta capaian pembelajaran ya yang ingin diraih pada semester tersebut begitu. Prosem yang baik dapat membantu guru menuntaskan mata pelajaran dengan lebih baik dan sesuai harapan begitu. Lalu silabus diganti dengan ATP ya. ATP itu alur tujuan pembelajaran ya. Jadi ATP itu alur tujuan pembelajaran. Yang ketiga ya. Tuh. Jadi pada kurikulum 13 mungkin kita cukup familiar dengan istilah silabus begitu ya. Istilah ini digantikan dengan ATP atau alur tujuan pembelajaran ya. Dalam ATP itu rangkaian tujuan pembelajaran itu disusun secara runut dari awal hingga akhir fase ya. Lalu yang keempat KL diganti dengan CP atau capaian pembelajaran ya. Lalu RPP diganti modul ajar begitu ya. Istilah RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, juga digantikan dengan istilah modul ajar. Terdapat dua jenis modul ajar dalam kurikulum Merdeka Belajar PDF, yaitu modul ajar umum dan modul ajar khusus ya. Ada yang umum, ada yang khusus. Lalu modul ajar umum mencakup pembelajaran wajib untuk semua guru ya. Tuh. Sedangkan modul ajar khusus itu dikhususkan untuk mengembangkan proyek profil belajar Pancasila gitu ya. Lalu KD diganti dengan TP atau tujuan pembelajaran ya. Lalu KKM diganti dengan KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Lalu yang ke-8 IPK diganti dengan IKTP, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran ya. Tuh. Jadi lalu PH atau penilaian harian ya. Penilaian harian itu diganti dengan sumatif ya. Tuh. Lalu yang ke-10 indikator soal diganti dengan asesmen ya. Indikator soal diganti dengan asesmen. Dalam kurikulum Merdeka indikator soal itu diubah menjadi indikator asesmen ya. Dalam hal ini asesmen berperan sebagai sumber informasi mengenai pencapaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, hasil asesmen akan digunakan untuk mengembangkan proses pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan belajar dan kebutuhan siswa ya. Lalu yang terakhir penilaian teman sejawat diganti dengan formatif ya. Nah, dalam kurikulum 13 dikenal istilah penilaian teman sejawat ya. Dalam sistem penilaian ini siswa terlibat aktif dan bertanggung jawab atas penilaian siswa lain yang setingkat begitu ya. Istilah ini kemudian disesuaikan menjadi penilaian formatif dalam kurikulum Merdeka ya. Penilaian formatif dilakukan untuk menilai dan mengevaluasi proses pengajaran yang sudah berlangsung begitu ya, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan perkembangan sesuai kebutuhan. Penilaian formatif dalam kurikulum ini tidak digunakan untuk menentukan kelulusan siswa begitu ya. Oke, selanjutnya contoh kerangka modul ajar ya. Kita tahap yang selanjutnya yaitu contoh kerangka modul ajar. Nah, di kerangka modul ajar itu ada bagian paling depan identitas modul, nanti akan berisi mata pelajarannya bab berapa begitu ya.
materi pokoknya, jenjang sekolahnya gitu ya, fase keberapa, fase A atau B atau C begitu ya, semester berapa, lalu alokasi waktu dan jumlah pertemuannya. Lalu selanjutnya mode pembelajaran atau tetap model metode pertemuannya, apakah tetap muka atau online begitu ya. Lalu kerangka yang selanjutnya yaitu capaian pembelajaran. Nah, di sana nanti akan dicantumkan capaian pembelajaran yang ingin dicapai apa aja di situ. Lalu yang bagian B, tujuan pembelajaran atau TP ya. Nanti bisa dimasukkan sumber belajar yang dari PDF atau secara umum, dan nanti yang secara khususnya guru yang akan membuatnya ya. Lalu selanjutnya yang C, langkah-langkah pembelajaran. Nanti langkah-langkah pembelajarannya akan dibuatkan secara runtut begitu ya. Langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan saat pertemuan atau menyelesaikan menyelesaikan pokok bahasan atau materi yang akan diajarkan selama proses belajar mengajar begitu ya. Lalu selanjutnya asesmen formatif ya. Nah, jadi asesmen formatif ini nanti akan berisi instrumen penilaian begitu ya, di situ ya diberikan keterangan. Lalu nanti akan berisi rubrik penilaian akan dimasukkan rubrik penilaian juga ya untuk siswa begitu ya di bagian asesmen formatif ini. Lalu tindak lanjut penilaian. Nah, tindak lanjut penilaian ini kegiatan pelajaran yang dilakukan setelah dievaluasi gitu ya. Tindakan apa yang harus dilakukan setelahnya gitu ya. Terus lalu selanjutnya F ya, refleksi guru dan peserta didik. Jadi ada berisi refleksi guru, lalu yang keduanya refleksi peserta didik ya. Lalu selanjutnya bahan dan media pembelajaran ya. Nanti akan dimasukkan bahan ajarnya berupa apa aja, misalnya buku gitu ya, atau buku murid, lembar kerja, atau LKPD dan lain sebagainya ya. Lalu medianya misalnya buku guru, buku murid, misalnya PPT, proyektor dan lain sebagainya gitu ya. Terus nanti selanjutnya lampiran ya, lampiran LKPD kelompok atau mandiri ya. Lalu lembar penilaian sikap atau efektif juga dicantumkan di sana ya. Lalu bagian terakhirnya adalah bahan ajarnya juga dimasukkan di bagian terakhir begitu ya untuk lampirannya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Kita akan melanjutkan untuk selanjutnya contoh modul ajar. Terima kasih.